Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua hari ini bisa berkumpul dalam rangka budaya positif dari Ibu Titi dan Ibu Bahriati. Nanti mungkin apa yang beliau sampaikan bisa kita contoh dalam kehidupan mengajar, belajar, mengajar kita di sekolah supaya menjadi budaya positif kita juga. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian untuk pertama kita akan diawali kata sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepsek SMP Negeri 1 Pemilahan kepada Ibu Dharma, dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu narasumber yang akan berbagi budaya positif di SMP Negeri 1 Pemilahan yang kita hormati, ibu-ibu yang selalu semangat menjalani tugas yang juga saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan menerima pengetahuan yang setiap hari tentunya belajar itu adalah pengetahuan yang harus kita tambahkan sepanjang hayat. Adapun hari ini kita akan dapat pengetahuan baru tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kita dapat share ke teman-teman yang lainnya dan kepada anak-anak kita dapat kita terapkan. Selain itu harapan saya kita yang hadir di sini tentunya menjadi pelopor untuk budaya positif, jadi teladan, karena bagaimanapun sebuah program itu akan terlaksana jika ada yang dapat diteladani atau dicontoh. Budaya positif itu sangat penting dalam perubahan kemajuan sebuah sekolah. Jadi untuk itu nantinya dengan pengetahuan ini mudah-mudahan kita dapat terapkan dalam kehidupan. Untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titin dan Bu Bahriati atas berbagi kepada kami SMP 1 Pemilahan tentang budaya positif yang akan kami terapkan nantinya di sekolah ini. Mudah-mudahan terwujud. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini semoga terlaksana sebagaimana mestinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Ibu Bahriati. Kepada Ibu Bahriati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sembilan Kota, yang saya hormati Ibu-Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Sembilan Kota, guru-guru hebat yang berbahagia, yang telah sudi bersedia hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan kami untuk mengikuti diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita ucapkan, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa di aula SMP Negeri 1 ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin sekolah kita ini sekolah penggerak ya Bu ya. Iya. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar budaya positif ya Bu ya. Sudah sering sekali mendengar budaya positif. Nah, mungkin ada Ibu yang mau berbagi kira-kira ketika kita berbicara tentang budaya positif, apa yang terlintas gitu? Ya Bu? Budaya positif itu ada kebiasaan yang baik dari nilai sikap, perilaku, dan tutur kata bagi seluruh warga sekolah. Contohnya kan ekskul masuk budaya positif. Kemudian kebiasaan pagi, maksud pagi itu misalnya kebiasaan masuk pagi contohnya ada takbir setiap hari Selasa, kemudian ada gabung di rumah. Jadi kebiasaan yang baik itulah yang namanya budaya positif, baik itu sikap, perilaku, tutur kata untuk seluruh warga sekolah, untuk seluruh warga sekolah. Setuju sekali, terima kasih ya Bu ya. Ternyata di SMP 1 ini banyak sekali pembiasaan positif yang sudah dilakukan ya Bu ya. Masya Allah, saya rasanya speechless gitu dibandingkan dengan sekolah saya. Pembiasaan baiknya hanya berupa yasinan, kemudian gotong royong. Yang lainnya belum ada. Kemarin juga sudah dapat informasi dari Bu Titin apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di SMP ini. Mudah-mudahan nanti mungkin suatu saat bisa saya terapkan di sekolah saya juga. Baik Ibu, mengenai budaya positif ini, ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga resolusi. Langsung saja kita masuk yang pertama, perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah kita ini merupakan sekolah penggerak yang rasanya kalau profil pelajar Pancasila ini sudah di luar kepala ya Bu ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri, saya yakin dan percaya ibu-ibu hebat di sini sudah menerapkannya di kelasnya masing-masing, bahwa kita harus membuat pola pembelajaran yang mengikuti keunikan dari siswa-siswa kita yang beragam. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita ini diciptakan dengan keunikan, dengan bakatnya masing-masing yang berbeda-beda. Sehingga kita para guru juga diharuskan di paradigma baru ini untuk mengikuti semua keunikan, bakat, dan talenta yang mereka memiliki yang tersebut yang berbeda-beda itu. Kemudian, kemudian ini disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk mungkin ada lagi ibu yang mau berbagi mungkin disiplin itu apa gitu.
ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Ada Bu? Satu kata saja, mungkin disiplin? Iya, melaksanakan tata tertib. Ini biasanya ya Bu ya, disiplin. Ada lagi Bu? Iya, melaksanakan tepat waktu ya Bu ya. Iya, itu semua termasuk kata disiplin. Namun di sini ada ujungnya, ada positifnya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, dengan tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selama ini kita mengenal disiplin mungkin berupa peraturan, aturan yang di semua sekolah mungkin kita jumpai. Namun disiplin positif ini kita lebih menekankan kepada motivasi intrinsiknya, motivasi yang datang dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi ini yang akan kita tanamkan, bukan karena mereka mematuhi peraturan karena ingin reward, ingin menjadi murid teladan misalnya, atau karena ancaman. Kalau kamu tidak disiplin, besok kamu bawa kalau terlambat bawa batako misalnya seperti itu ya, atau karena hukuman. Kalau tidak mengerjakan tugas harus keliling lapangan 2 kali misalnya. Jadi di disiplin positif ini kita menanamkan kesadaran diri murid-murid kita dari dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Mereka menyadari bahwa mereka harus disiplin karena itu baik untuk dirinya, bukan karena hukuman atau tadi ancaman, apalagi reward seperti itu. Nah, tadi ada disebutkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali, namun saya hanya mengambil tiga pendapat. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ini mungkin sudah sangat hafal ya bagi kita. Yang pertama, kalau profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernawar kritis. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari Ibo Primarius Program. Nah, ini kalau menurut Ibo Primarius Program, nilai-nilai kebajikan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup, life skill. Ini menurut life skill, nilai-nilai kebajikan itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Next. Nah, kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan. Ya, kita langsung gitu ya Bu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, mungkin ibu-ibu sudah tahu, barangkali ada di sini ibu yang kalau di SMP pakai mata pelajaran ya. Nah, mungkin di pelajaran IPS ya Bu ya. Nah, ada kebutuhan dasar manusia.
Mungkin ada ibu yang mau membantu saya menyebutkan salah satunya, ya Bu? Mendasar kan ada tiga. Ya. Yang pertama primer, Primer, sekunder, tersier. ya. Kalau yang primer itu yang utama, makanan, makan itu tidak bisa tidak. Kalau misalnya rumah kita menyewa, tetap kita harus ada punya rumah. Jadi yang tiga ini kebutuhan dasar utama. Kalau yang sekunder ini penunjang, yang itu misalnya udah ada rumah, makanan, pakaian, nanti ada penunjangnya, televisi rumah, Ya. kulkas. Setelah itu ada lagi yang tersier, yaitu kebutuhan mewah, misalnya HP iPhone misalnya, itu masih yang mewah. Jadi mewah itu apabila yang kebutuhan primer, sekunder sudah terpenuhi, baru kita lanjutkan kebutuhan tersier. Iya. Terima kasih Ibu, saya berasa kembali duduk di bangku sekolah lagi. Saya ingat sekali dengan pelajaran ini dulu, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun dipelajari. Namun di Kebutuhan dasar ini apa yang Ibu sampaikan tadi masih dari Ibu siapa Bu? Ibu Rasilawati ya. Memang benar apa yang Ibu sampaikan tadi. Cuma semenjak saya bergabung di CGP ini, saya mendapatkan tambahan pemahaman lagi. Ternyata kebutuhan dasar itu ada 5. Semuanya tadi memang sudah masuk sebenarnya ke 5 ini. Hanya ini mungkin pecahannya lebih banyak lagi. Ya, yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Yang Ibu sebutkan tadi mungkin masuk dalam kebutuhan primer ya Bu ya. Iya, seperti kita butuh makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima di lingkungan, di kelompok, kemudian dipedulikan, kemudian berbagi dan kerjasama. Setuju ya Bu ya? Kalau rasa diterima itu sangat kita butuhkan ya. Iya betul sekali. Kalau tidak diterima itu rasanya sedih sekali. Nah, iya betul. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Nah di penguasaan ini ada harga diri, ada kebutuhan ingin memimpin, ada kebutuhan ingin memiliki prestasi, berprestasi, kemudian ada kebutuhan ingin diakui, dan ada juga kebutuhan ingin didengar. Apalagi didengar oleh suami ya Bu ya, itu jadi kebutuhan juga. Selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya kebebasan. Di sini kita butuh menjadi sosok orang yang mandiri, kemudian memiliki pilihan. Kita berhak memilih apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kemudian mencoba hal-hal baru. Ini juga menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya kesenangan. Nah kalau antusiasme, tertawa, dan bahagia itu rupanya juga merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Sebelumnya saya tidak pernah tahu Ibu, baru sekarang juga saya mengetahuinya semenjak kami mendapatkan materi ini di CGP, bahwa rupanya kebutuhan akan rasa kebahagiaan, tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Setelah dipikir-pikir benar ya Bu ya? Nah, iya benar sekali ya Bu ya. Terutama kebutuhan diri sendiri. Iya betul sekali Bu. Nah, jika kebutuhan dasar manusia ini tidak dipenuhi, inilah kemudian yang menjadi sebuah masalah. Begitu pula dalam kita menghadapi anak-anak didik kita. Kenapa anak-anak kita bermasalah? Berarti karena ada salah satu dari kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Tugas kita sebagai guru adalah kita mencari tahu dulu
Sebelum kita memberikan judge atau tadi hukuman, walaupun hukuman nantinya tidak dibenarkan ya Bu ya. Sebelum kita menjudge murid kita harus tahu dulu. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebab anak kita melakukan hal demikian. Berarti ada kebutuhan dari 5 dasar ini yang tidak terpenuhi. Misalnya anak datang terlambat. Nah, sebelum kita marah, sebelum kita menjudge bahwa anak ini tidak disiplin, kita harus tahu dulu kenapa anak ini tidak datang terlambat. Mungkin kebutuhannya, mungkin tempat tinggalnya yang jauh, seperti itu. Atau di rumah dia punya adik yang banyak, jadi pagi-pagi rempong begitu kan ya Bu ya. Nah, ini harus kita teliti dulu dari mana datangnya sampai anak ini mendapat masalah, seperti itu. Nah, motivasi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibentuk karena 2 hal. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik ini berasal dari luar, motivasi yang dilakukan manusia karena pengaruh yang datang dari luar, untuk bisa berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang ini melakukan sesuatu karena mereka mendapatkan motivasi ekstrinsik dari luar. Contohnya ingin menghindari ketidaknyamanan. Misalnya anak-anak datang ke sekolah tepat waktu bukan karena mereka merasa mereka memang harus datang tepat waktu, tetapi karena merasa tidak enak dengan gurunya jika datang terlambat, atau dengan teman-temannya jika datang terlambat, atau untuk menghindari hukuman. Mereka datang tepat waktu karena takut dihukum, atau juga karena imbalan. Siapa yang datang tepat waktu dalam 1 semester misalnya akan mendapatkan reward sebagai murid teladan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama ya Bu ya. Nah, ini semua masuk ke dalam kategori motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua ada lagi motivasi intrinsik. Nah, ini yang semestinya harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu, motivasi mereka melakukan sesuatu itu karena mereka percaya pada diri mereka sendiri. Ada nilai-nilai yang sudah tertanam pada dirinya sendiri. Mereka datang tepat waktu karena mereka ingin menghargai dirinya, bukan karena hukuman tadi atau ingin mendapatkan reward. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ini ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga ini sangat familiar ya bagi kita guru seperti itu dengan kata-kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada awalnya saya juga tidak bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya belajar, saya tidak bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Bagi saya, hukuman itu adalah konsekuensi dan konsekuensi itu adalah hukuman. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, hukuman ini biasanya terjadi tidak direncana. Jadi terjadinya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Tentu kita tahu ya Bu ya, hukuman. Misalnya kita melihat anak kita tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebelumnya tanpa kita berunding terlebih dahulu, oh kamu tidak mengerjakan tugas ya? Ayo keliling lapangan sekarang 2 kali misalnya, seperti itu. Nah, ini hukuman yang kita berikan sudah merupakan hukuman fisik dan mungkin juga berdampak pada psikisnya. Bisa jadi karena dia putar 2 kali keliling lapangan, apalagi di SMP ya Bu ya, anak kita sudah remaja, dilihat pula sama kerasnya, malu dia. Nah, ini juga mengenai psikisnya seperti itu. Kemudian konsekuensi. Bedanya konsekuensi dengan hukuman tadi,
Kalau hukuman terjadi secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan, konsekuensi ini berbeda. Konsekuensi ini sudah kita sepakati terlebih dahulu. Misalnya anak-anak, kalau misalnya kalian terlambat, maka kalian harus membawa bata 5 buah. Nah, ini merupakan konsekuensi. Jadi kalau dia terlambat, otomatis dia harus membawa bata sebanyak 5 buah. Jadi konsekuensi ini sudah disepakati terlebih dahulu. Tapi tetap saja membuat murid kita tidak merasa nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang sangat saya rasakan ya. Karena ada konsekuensi, jadi kita nih seolah-olah mencari-cari kesalahan murid seperti itu ya Bu ya. Ya, tugas kita itu memonitor gitu. Ayo, siapa yang terlambat? Siapa yang tidak pakai kaos kaki? Nah, jadi kita tuh kayak mencari-cari kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau di restitusi ini murid yang memiliki kesalahan, ini kita ajak, kita diskusikan, kita arahkan untuk mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka buat. Misalnya tadi mereka datang terlambat, kita ajak diskusi, kemudian kita cari tahu dulu tadi kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi mereka datang terlambat. Kemudian kita tanyakan solusi apa kira-kira yang bisa dia buat agar besok-besok dia tidak terlambat. Seperti itu restitusi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya antara perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, karena ini weekend, jadi saya akan mengajak ibu-ibu untuk menonton film dokumenter. Tidak bisa kita pergi ke bioskop, kita nonton di sini. Selamat menonton. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grover dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya di ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kau sekolah, nak. Disangka ibu tidak ketemu dengan kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih ibu absen? Ini kamu benar-benar terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu kesal lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa makan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berkehendak flow untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah
jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai Kak alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, baik. Sudah nonton kita ya, Bu, ya? Nah, dari film dokumenter yang kita tonton barusan, kira-kira kita nih sekarang seorang guru, kita berefleksi sebentar. Kira-kira di posisi mana kita sekarang? Ibu? Bagaimana, Bu? Berubah-ubah. Iya, betul. Sama saya juga
Saya juga kadang-kadang bisa di posisi penghukum, paling sering kadang di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, sesekali bisa menjadi manajer itu hampir jarang ya. Menjadi teman ya kadang-kadang ya Bu ya. Jadi posisi ini mungkin sudah pernah kita lalui. Nah, setelah kita menonton video ini, bahwa mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuku. Nah, jadi posisi kontrol itu sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sama-sama berkesimpulan ya Bu ya, bahwa yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, keyakinan kelas. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga ada kaitannya tadi dengan 5 posisi kontrol. Kenapa? Di situ ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada ibu yang bisa membantu saya berbagi? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin sudah ada ya ibu sudah menerapkan di kelasnya, membuat keyakinan kelas ibu ya? Ya. Kesepakatan kelas ya. Kata lainnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa kesepakatan kelas begitu? Bukan peraturan kelas. Kalau zaman sekolah kita dulu ya Bu ya, waktu kita sekolah dulu peraturan, tata tertib. Nah, kenapa sekarang kata-katanya dirubah tidak lagi peraturan tetapi keyakinan kelas? Ya, Bu. Ini coba Ibu ya, menurut saya ya. Kalau kesepakatan kelas ini lebih cenderung memang dari anggota kelas keseluruhan secara bersama-sama dengan hasil diskusi. Tapi kalau peraturan kelas mungkin bisa saja dibuat sendiri atau dari pihak sekolah. Iya, betul sekali Bu. Next. Nah, ini dia. Kenapa kita memakai kata-kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan ini biasanya bersifat satu arah ya Bu ya. Guru yang membuat peraturan. Kalian harus begini, harus begitu, harus begini dan harus begitu. Nah, tanpa persetujuan dari murid. Karena kita yang buat, murid mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang sudah guru buat. Namun, kalau keyakinan kelas seperti yang Ibu siapa Bu? Ibu Magdalena bilang, berdasarkan kesepakatan ya Bu ya, harus disepakati dulu dengan murid-murid di kelas kita. Nah, jadi kita membuat kesepakatan, kira-kira di kelas kita ini ingin seperti apa? Kemudian, apa yang harus sama-sama kita patuhi? Jadi kita minta pendapat semua warga murid di kelas kita khususnya. Juga jangan lupa kita beritahukan kepada guru bidang studi yang masuk di kelas kita tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat atas persetujuan bersama dan harus ditaati bersama. Jika keyakinan kelas dilanggar, maka berarti anak-anak murid kita melanggar dirinya sendiri. Berarti ya mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Berbeda dengan tadi peraturan kelas ya, peraturan kelas karena adanya paksaan dari kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Next lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, mungkin mau berbagi Bu dengan saya bagaimana kemarin Ibu membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, yang mana kalau seandainya mereka melanggar, saya bukan menghukum, kan tidak boleh menghukum, tapi memberikan konsekuensinya. Itu aja. Terima kasih Ibu. Ya, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas sudah disampaikan Ibu Magdalena dan Ibu Iriati. Ya, saya sependapat Ibu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama harus kita lakukan adalah kita melibatkan semua siswa yang ada di dalam kelas kita tanpa terkecuali. Nah, semua siswa memberikan pernyataannya tentang apa yang berkaitan tentang kelas mereka. Kemudian setelah itu, kalau namanya pernyataan,
dapat dari anak-anak kita, mungkin ada yang kalimatnya negatif ya Bu ya, misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah itu kan kalimat negatif, ada kata-kata tidaknya. Nah dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kalimat negatifnya. Jadi semua kalimat-kalimat negatif ini kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Berarti tidak datang terlambat, artinya datang tepat waktu. Ya benar sekali. Jadi kita ubah ke dalam kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah ini harus kita sesuaikan pula dengan kondisi sekolah kita. Contohnya nih Bu ya, saya pernah mengajar AMDK di seberang Pulau Palas. Nah itu kondisi kelasnya, kondisi sekolahnya berada di seberang pulau yang gurunya rata-rata dan beberapa muridnya juga ada tinggal di seberang sungai. Nah untuk menyeberang ini tergantung pula dengan pasang surut air. Nah seperti itu. Jadi untuk khusus untuk datang terlambat ini mungkin di sana tidak bisa kita terapkan ya Bu ya, karena memang kalau pas air surut otomatis gurunya tidak bisa nyebrang, ada beberapa murid juga tidak bisa datang ke sekolah karena memang tidak bisa diseberangi lautnya, airnya kering. Kalau untuk jalan diukur kan jauh ke dalam seperti itu. Nah jadi mungkin harus kita perhatikan kondisi dan keadaan sekolah kita bagaimana. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Next. Nah, segitiga restitusi. Tadi mungkin di video juga sudah ada ya, termasuk segitiga restitusi, hanya saja tidak dijelaskan secara detail. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Kita masuk tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah merubah identitas gagal menjadi identitas sukses dengan kalimat berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, kita tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi kita mencari solusi. Maksudnya di sini adalah merubah identitas gagal adalah seperti tadi anak datang terlambat. Anak datang terlambat ini berarti kan mereka gagal untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, bagaimana cara kita merubah identitas gagal mereka agar berubah menjadi identitas sukses? Yaitu dengan kalimat yang memotivasi mereka. Berbuat salah itu wajar. Ibu juga dulu pernah datang terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian, next. Validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita berusaha memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya, tetapi tidak kamu lakukan. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita berusaha memahami. Tadi kita tahu ada 5 kebutuhan dasar, berarti mereka melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang tidak mereka penuhi. Nah, kita harus melihat, memahami kebutuhan dasar apa sebenarnya yang sudah membuat mereka melakukan kesalahan. Kalimatnya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Tadi anak datang terlambat, kita tanya, pasti dia punya alasan kenapa dia datang terlambat. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Di tahapan ketiga ini, menanyakan keyakinan untuk memotivasi secara intrinsik tentang cara penyelesaian terbaik dari masalah yang dihadapi. Nah, contoh kalimatnya dalam menanyakan keyakinan seperti apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan harapan, dengan menanyakan keyakinan ini, kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak kita. Kita membuat mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar aturan-aturan yang sudah mereka buat sendiri. Seperti itu. Next. Nah, sampai kita pada penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional dan sosial yang baik. Ini tentu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mengharapkan anak didik kita menjadi orang yang guru yang baik, tentu saja kita sebagai guru yang digugu dan ditiru hendaknya meningkatkan kompetensi kita, baik itu kepribadian kita harus dibaiki juga tentunya, kemudian profesional kita dan juga sosial kita harus lebih dulu baik sebelum anak-anak murid kita. Kemudian guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, sesudah tadi kita nonton, kita tahu posisi kontrol yang mana yang terbaik yang harusnya kita lakukan. Jadi kita berefleksi. Mungkin yang selama ini kita lakukan kurang tepat, mulai berangsur-angsur. Memang tidak bisa sekaligus ya Bu ya. Sangat sulit sekali meninggalkan, apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita mulai berangsur-angsur dengan kesadaran dan pemahaman yang sudah kita miliki. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, penuntut ini merupakan standar nasional pendidikan. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentu saja sangat saya inginkan manfaatnya untuk diri saya sendiri, dan semoga saja juga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Jika ada kesalahan, itu semuanya berasal dari saya. Jika ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin selanjutnya pemaparan selanjutnya dari Ibu Titin. Ini mungkin ya sama. Sebenarnya apa yang disampaikan sama, tapi dengan orang yang berbeda. Silakan Bu Titin. Iya.